Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, sebagaimana biasa, ruang QLM setiap sepekan sekali di hari Selasa mulai pukul 14 insya Allah sampai 15, kita akan sama-sama belajar mengisi jiwa kita agar ke depan kita lebih berkualitas dalam menghadapi kehidupan ini. Mitra yang dimuliakan Allah dan juga sahabat dari Dinas Sosial yang semoga bergabung dengan kita semua, serta sahabat kami di studio, alhamdulillah juga antusiasmenya sangat tinggi untuk sama-sama mengisi jiwanya agar menjadi orang-orang yang insya Allah sangat luar biasa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini sudah yang ke-219 silaturahim kita. Insya Allah setiap pekan sekali kita tidak ada istirahat. Mohon doanya agar terus saja kita berbagi, kita belajar bersama. Dan pada hari ini tema yang kita angkat, yang kita usung adalah, kalau kita lihat di layar, meningkatkan kepercayaan diri kita. Ini sungguh sangat luar biasa. Nantinya adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dengan 9M. Sehingga agak mudah untuk kita semua untuk bisa belajar bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dirinya. Sungguh mitra, bahwa kita ini sebenarnya sudah memiliki sebuah kepercayaan diri. Jadi kalau orang bilang, saya tidak pede, itu tidak mungkin. Semua kita sangat pede sekali, bahkan ditunjang oleh potensi dahsyat yang kita miliki. Kita ini luar biasa. Permasalahannya adalah ketika kita mungkin ada beberapa hal yang belum dipersiapkan. Nah, kali ini adalah kita belajar bagaimana cara kita ini bisa meningkatkan percaya diri yang ada. Dan kalau ini kita pelajari, kalau ini kita buka, maka kita akan menjadi orang yang percaya dirinya insya Allah tinggi. Manakala kita percaya dirinya tinggi, berarti kita bisa tampil dimanapun kita berada. Maka tidak salah ketika Ki Hajar Dewantara mengatakan, ini sangat luar biasa. Di mana Anda berada, jadikan di situ madrasah Anda. Luar biasa ini mitra. Jadi kalau kita berada di mana saja kita berada, di situ sungguh dijadikan kelas, dijadikan madrasahnya, dijadikan sekolahnya. Di mana Anda bertemu siapapun, jadikan guru Anda. Ini lanjutannya. Jadi kalau kita bertemu kepada siapapun, maka mestinya kita akan mendapatkan satu ilmu. Oleh karena itu jadikan guru. Dan ternyata dalam hikam mengatakan, orang istimewa itu adalah ketika ia mampu mengatakan siapapun yang ada di hadapannya orang luar biasa. Atau sebaliknya, orang luar biasa adalah orang yang memang mengatakan siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Nah, jadi tidak salah ketika kita bertemu siapapun dijadikan guru kita. Dan sangat luar biasanya yang ketiga, jadikan semua hal ilmu untuk kita. Bayangkan kalau semua hal dijadikan ilmu. Kita ini sungguh sangat cerdas sekali, sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, kalau ilmuwan Amerika mengatakan bahwa ternyata kapasitas otak kita bisa menyimpan 4,7 juta buku, mestinya kita ini orang dahsyat banget lah. Tidak ada orang mengatakan bahwa Anda bodoh, kita bodoh, tidak ada sama sekali. Dan ini kalau kita searching atau googling, mencoba melihat betul-betul nyata apa tidak bahwa otak manusia ini kapasitasnya, memorinya ini bisa menyimpan 4,7 juta buku. Ini kalau menurut saya sangat bisa sekali, karena memang kita luar biasa. Sehingga hikmah yang mengatakan we are what we think, apa yang kita pikirkan, kita ini apa yang kita pikirkan, maka mestinya apapun yang kita pikirkan jadi kenyataan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara meningkatkan cara meningkatkan kepercayaan diri kita dengan potensi dahsyat kita. Jadi tidaklah kita menjadi orang yang minder, namun kita menjadi orang yang tampil ke depan. Jadi kalau saya mengatakan, di mana kita berada mestinya kita bisa menjadi soko gurunya, menjadi toladannya. Atau paling tidak kita bisa mewarnai. Jangan sebaliknya,
kita berada di sebuah lingkungan, justru kita diwarnai oleh situasi kondisi. Nah, oleh karena itu juga ada satu hikmah yang sangat luar biasa juga. Kalau kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita ini menundukkan lingkungan kita. Namun kalau kita lemah terhadap diri kita, bisa jadi kita ditundukkan oleh lingkungan kita. Ayo mitra, tinggal pilih yang mana yang akan dijadikan satu pegangan kita. Apakah kita akan keras terhadap diri kita sehingga kita akan menundukkan lingkungan, atau sebaliknya. Sungguh kalau kita sebaliknya, kita termasuk orang yang rugi. Karena dalam diri kita ini punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi kita lihat, meningkatkan kepercayaan diri kita dengan 9M. Satu persatu kita kupas, sehingga nantinya insya Allah dijadikan inspirasi kita. Kita menjadi orang yang betul-betul percaya dirinya tinggi. Betul-betul kita ini orang yang mampu. Betul-betul kita ini bisa tampil dimanapun kita berada. Sehingga tidak salah ketika Ki Hajar Dewantoro mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Mestinya kita bukan yang seperti itu. Di mana kita berada, di situ dijadikan madrasah kita. Kepada siapa kita ketemu, di situ dijadikan guru kita. Dan semua hal dijadikan ilmu kita. Yuk kita lihat satu persatu sampai 9M nanti. Yang pertama, kita lihat di layar sudah ada. Memiliki persiapan yang sangat baik untuk sebuah tujuan. Sangat betul. Satu ilustrasi gampang. Kalau kita didaulat untuk menjadi narasumber dengan tema yang sudah ditentukan, namun kita tidak siap dengan itu, saya yakin nervous terjadi. Jadi tidak siap. Tapi kalau kita siap, maka tidak ada nervous lagi. Saya sudah siap dengan pengalaman yang saya alami. Pengalaman empiris tentang ini. Saya sudah baca banyak buku. Saya sudah baca dari motivator A, motivator B. Saya sudah baca banyak inspirasi-inspirasi mengenai itu. Sehingga ketika kita memiliki persiapan yang baik untuk sebuah tujuan, maka tinggal membangun jalannya. Dan akan senang sekali kita terangkan di sana. Akan senang sekali kita meraihnya. Bayangkan mitra, kalau kita senang meraih sesuatu, maka tidak ada kata tidak mungkin untuk mendapatkan yang kita inginkan. Satu masalah besar ketika kita itu ingin sesuatu namun hanya ingin. Jadi orang mengatakan ekstrimnya begini. Kalau ada orang mengatakan saya ingin kaya, nggak pernah kaya, bisa jadi. Karena apa? Hanya keinginan-keinginan saja, tidak ada aksi nyata. Namun dengan persiapan, yang kita lihat di satu ini ya, memiliki persiapan yang baik untuk sebuah tujuan, artinya ada aksi di sana. Saya sering mengatakan, kalau saya lapar, maka saya harus ada aksi. Bagaimana aksinya? Saya harus keluar mencari makanan, lalu kita beli sesuatu, lalu kita makan. Ternyata keinginan plus aksi menjadi keberhasilan. Laparnya hilang setelah kita makan. Ini sebuah gambaran nyata. Namun kalau kita hanya ingin dan ingin tanpa ada aksi, bisa jadi sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, kalau hanya ingin, sebatas ingin, maka tidak ada realita yang akan kita dapatkan. Ini sungguh menjadi sebuah kenyataan. Kita ini, apa yang kita pikirkan? Ini menurut para pebijak. Kita ini sebenarnya sungguh luar biasa, sungguh memiliki potensi yang sangat dahsyat. Jadi mestinya kalau seperti itu, yuk kita mencoba. Apa yang kita pikirkan menjadi sebuah kenyataan. Apa yang kita pikirkan menjadi sebuah realita. Caranya adalah tadi dengan adanya aksi nyata. Lalu orang bertanya, bukankah bahwa sukses itu ketika ada kesiapan dan kesempatan? Betul. Kesempatannya apa? Banyak sekali. Kesiapannya, di mana saat ini kita sudah bersiap untuk sebuah tujuan. Maka tidak salah ketika kita mengatakan memiliki persiapan yang baik untuk sebuah tujuan. Kalau sudah seperti itu, maka goal yang akan kita bidik pasti menjadi goal yang paling baik untuk kita. Satu pertanyaan besar adalah ketika kita tidak pernah menciptakan sebuah goal dalam kehidupan kita. Sungguh ini termasuk mengkhianati diri. Karena apa? Kita sudah diberikan bekal oleh Allah kepada kita. Kita ini luar biasa sekali. Potensi yang sangat dahsyat. Para pebijak sudah memberikan warningnya pada kita. Namun kita hanya berada di zona nyaman dan mengatakan itu sudah cukup. Padahal mestinya apa? Kita lebih jauh lebih dahsyat lagi. Kalau hari ini kita kemanfaatannya satu lingkungan,
mestinya kita berpikir bahwa saya tahun depan harus 3 lingkungan. Tahun depannya lagi harus 6 lingkungan. Tahun depannya lagi harus jauh lebih dahsyat lagi. Mestinya seperti itu. Syukur kita akan berkembang manakala kita berkembang. Namun kalau kita hanya mengatakan ini sudah cukup, ya akhirnya tamat. Tidak ada sesuatu yang kita kejar. Dan hidupnya flat, begitu-begitu saja. Toh kita paham bahwa untuk menaiki sebuah gunung sampai ke atas, jalan satu-satunya adalah kita harus menapaki gunung itu. Nanjak jalannya dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sekalipun kita paham bahwa tidak ada orang naik tangga langsung ke tangga step ke-10. Pasti step ke-1, 2, 3. Betul sekali. Kita proses. Namun kita yakin bahwa suatu saat kita akan di puncak. Tapi jalan satu-satunya menuju puncak adalah ya kita menapaki jalan itu. Sekalipun kanan kiri kita lihat sangat terjal sekali. Sungguh luar biasa mitra. Kalau kita melihat film-film dari Cina. Orang Cina itu hebatnya luar biasa. Itu gunung yang begitu terjalnya bisa dilalui. Dan bahkan motor pun bisa melaluinya. Kalau saya melihat aja sudah merinding sendiri. Mampukah seperti itu? Namun ternyata mampu. Karena apa? Kita luar biasa dahsyat. Oleh karena itu mestinya kita miliki persiapan yang baik untuk sebuah tujuan kita. Agar kita minimal satu goal kita ciptakan dalam kehidupan kita. Syukur-syukur banyak goal yang kita ciptakan. Dan mestinya seperti itu. Nah, sekali lagi saya katakan, ketika Bruce Lee mengatakan bahwa saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, yang latihannya hanya 1-2 kali. Namun saya takut dengan orang yang memiliki 1 jurus, namun latihannya 1000 kali. Makanya mestinya kita berlatih dan berlatih. Kita ini terkadang hanya berpikir sangat simpel sekali. Kita sudah latihan usaha, baru 2 kali gagal, sudah berhenti. Baru 3 kali gagal, sudah berhenti. Padahal mestinya itu dikatakan sampai 1000 kali latihannya. Kalau ini dilakukan, wah mana ada yang orang mengatakan saya tidak berani. Maka PD-nya tercipta dengan sendirinya. Karena apa? Latihannya sangat banyak sekali. Nah ini yang pertama. Kita lihat coba M yang kedua. Sebagai penunjang kita agar kita menjadi orang yang terus PD-nya bertambah. Nah, kita lihat. Melihat kembali hal-hal yang pernah digapai untuk ditingkatkan lagi. Nah, ada ilustrasi yang sangat mudah. Seorang pengendara itu jelas melihat banyaknya ke depan dengan kaca lebar di depan. Namun ada 2 spion yang sekali-kali kita lihat. Jadi mestinya kita juga demikian. Sekali-kali kita tengok ke belakang. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan yang tadinya mungkin baru segini, nanti kalau kita tingkatkan menjadi segitu gitu. Jadi seperti itu. Permasalahan adalah ketika kita tidak pernah menengok ke belakang. Tidak pernah melihat apa yang pernah kita hasilkan. Padahal kalau kita melihat kemudian kita tingkatkan, menjadi motivasi tersendiri buat kita. Toh saya pernah berhasil dalam hal ini. Hari ini saya akan ingin meningkatkan lagi. Hari ini saya ingin kembali melakukan, namun harus lebih besar lagi. Ini yang kedua. Melihat kembali hal-hal yang pernah kita gapai. Untuk apa? Ditingkatkan lagi. Gitu. Jadi jangan ditinggalkan. Maka ada istilah, letakkan masa lalu kita dengan baik. Jadi letakkan dengan baik, bukan lupakan. Tapi letakkan dengan baik. Karena apa? Sekali-kali kita akan tengok dan akan kita tingkatkan. Berbeda kalau kita lupakan kan habis. Dan kemudian hikmah mengatakan, siapa orang gagal itu adalah orang yang tidak melakukan sesuatu. Dan orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti. Nah kalau kemudian kita pernah sukses kemudian kita berhenti, ya termasuk gagal. Oleh karena itu, tadi saya katakan, letakkan masa lalu kita dengan baik. Suatu ketika kita akan tengok kembali. Yang pernah berhasil itu akan kita ambil lagi, kita tingkatkan lagi. Nah ini akan buat kita gairah, akan buat kita senang, akan buat kita ke depan lebih enak jalannya. Karena apa? Saya pernah berhasil dalam hal ini. Nah ini pentingnya kita meletakkan masa lalu dengan baik. Dan pentingnya kita melihat kembali hal-hal yang pernah ya digapai untuk kita tingkatkan kembali. Untuk kita jadikan pijakan lagi.
Dan nyatanya saya pernah berhasil. Nyatanya saya pernah hebat dalam hal ini. Hari ini kita tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Ini salah satunya. Nah, tadi saya katakan, pertanyaan besar adalah ketika kita belum pernah sama sekali menggolkan sesuatu dalam hidup yang saat ini mungkin sudah umur 40 tahun, mungkin sudah 50 tahun. Kita sayangkan sekali kalau seperti itu. Dan mitra, ayo kita mencoba lagi melihat ke dalam diri kita. Apa sebenarnya yang kita inginkan agar menjadi sebuah kenyataan. Dan pada hari ini adalah temanya luar biasa sekali, meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Itu dengan 9M. Dan sekarang kita sudah masuk M yang kedua adalah melihat kembali hal-hal yang pernah digapai untuk ditingkatkan lagi. Dan dengan ini berarti PD kita akan bertambah. Jadi tidak semakin takut, namun semakin maju ke depan, semakin berani melangkah, semakin berani untuk tampil. Luar biasa. Kita lihat yang ketiga. Apa M yang ketiga kira-kira? Setelah kita melihat M yang kedua, M yang ketiga juga akan menunjang kita menjadi orang yang percaya dirinya akan tambah. M yang ketiga adalah memperbaiki penampilan. Wah, luar biasa. Jadi kalau biasanya orang-orang yang berpenampilan bagus bukan hanya pada fisik saja seperti pakaian, namun juga soft skillnya, pengetahuan-pengetahuannya, cara bicaranya, cara berpikirnya, semua akan kita tampilkan dengan tampilan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita bisa memperbaiki penampilan kita dalam hal segalanya ini ya, penampilan segalanya, maka yang jelas yang namanya tidak pede tidak ada. Yakin sekali kita pede. Karena apa? Kita sudah siap dengan segalanya. Bukan saja secara fisik tadi saya katakan, namun juga soft skillnya, pengetahuan kita, atau cara kita memandang sesuatu, cara kita menerangkan sesuatu, cara kita berbicara kepada orang lain. Inilah pentingnya kita meningkatkan keterampilan, meningkatkan penampilan. Pasti keterampilannya pun akan lebih dibandingkan yang lalu. Pada memperbaiki penampilan, ini bahasanya adalah memperbaiki. Artinya kan kita ini sudah pernah, sudah pernah tampil. Namun kemudian kita perbaiki dan perbaiki dan perbaiki. Memang semestinya seperti itu. Semakin meningkat, semakin ke sana itu progresnya semakin bagus. Yang harapannya ya mendekati perfect. Sekalipun no one is perfect. Nggak ada orang yang betul-betul perfect. Tapi mendekati perfect. Kenapa? Dengan latihan, latihan, dan latihan. Dengan latihan apa? Memperbaiki, memperbaiki, dan memperbaiki. Yakin kalau kita terus memperbaiki penampilan kita, maka yang terjadi adalah tadi, kepercayaan diri yang tinggi. Dan orang kalau sudah percaya dirinya tinggi, bisa tampil di mana-mana. Dan kita siap dengan segalanya. Jadi nggak nervous lagi. Memang banyak sekali yang mengatakan, aduh saya kalau sudah di depan ini semua lupa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena persiapan yang kurang. Karena mungkin saja yang ketiga ini, perbaikan dirinya yang kurang. Tapi kalau kita terus melihat, mengevaluasi, memperbaiki segalanya, maka yang terjadi pasti berbeda. Apalagi kalau kita bandingkan mungkin dari penampilan fisiknya, yang lalu dengan sekarang sudah berbeda. Dari penampilan cara kita mengekspresikan sesuatu juga sudah berbeda. Dari segi ilmu sudah berbeda. Nah, inilah pentingnya kita memperbaiki penampilan. Jadi jangan lupa untuk menjadikan kita orang-orang yang tidak pedenya rendah atau yang tidak pede atau yang masih kurang untuk tampil, maka yang ketiga adalah memperbaiki penampilan. Dan yang saya katakan tadi, penampilan bukan hanya fisik, namun segalanya kita perbaiki. Nanti di selanjutnya juga ada. Kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat adalah mengenali diri sendiri lebih dalam. Hikmah mengatakan, siapapun yang mampu mengenali dirinya, maka akan mudah mengarahkannya. Saya akan ulang sekali lagi. Siapapun yang mengenali dirinya dengan baik, maka akan mudah mengarahkannya. Yang kita sayangkan terkadang kita ini kok nggak paham tentang diri kita sendiri, nggak ngerti tentang diri kita sendiri. Jadi kalau kita paham terhadap diri kita, maka mudah sekali mengarahkannya. Oh, ternyata harus ke sini. Inilah kelemahan saya kayak gini. Inilah kelebihan saya kayak gini. Yo,
Saya bertanya nih sama mitra dan sahabat semua. Kalau hari ini saja belum paham, belum memahami dirinya sendiri dengan baik, lalu apa yang diharapkan oleh kita kan gitu. Oleh karena itu, satu pembelajaran bagus nih buat kita semua. Buat sahabat, buat mitra, buat saya pribadi. Ternyata kita harus mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Kita akan tahu persis, kita akan mengerti, oh saya maunya ke sini, arahnya ke sini. Karena saya tahu kelemahan saya tahu kelebihan saya tahu bagaimana saya cara berpikirnya, saya tahu bagaimana saya mengekspresikannya. Dan kalau bahasa kerennya ya memang kita ini aktornya. Aktor dalam segala hal. Jadi bukan samping kanan kiri kita, tapi kita sendiri yang menjadi aktor. Makanya mestinya kita yang paling gagah. Ya aktor ini mau bergerak ke sana ya terserah saya, bergerak ke sini terserah saya kan gitu. Jadi kalau kita aktor kemudian jangan lalu mencari kambing hitam kalau ada sesuatu yang tidak, katakanlah tidak enak gitu, katakanlah tidak menghasilkan yang kita inginkan. Tidak harus mencari ke sana kemari karena adanya pada diri kita sendiri. Nah, ini pentingnya kita mengenali diri dengan baik, mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Kita mencoba melatih diri untuk mengenalinya, untuk mengetahuinya. Dari potensi apapun yang saat ini kita miliki. Dari cara kita berbicara, dari cara kita bergerak, dari cara kita bergaul, dari kapasitas percaya dirinya, dari kapasitas keilmuannya. Kalau kita tahu persis diri kita sendiri, maka kita akan mudah sekali mengarahkannya. Oh ternyata saya harus di sini. Oh ternyata saya harus di sana. Karena kita paham. Nah tadi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah mitra, sahabat sudah bisa masuk ke dalam dirinya, sudah bisa mengetahui segalanya tentang dirinya, sudah bisa mengenali dirinya sendiri dengan baik? Ini pertanyaannya. Nah kalau belum, ya kita latih agar kita menjadi orang yang betul-betul mampu mengenali dirinya sendiri dengan baik atau lebih dalam lagi. Sehingga mudah mengarahkannya. Ini yang keempat. Kita lihat yang kelima. Nah, yang kelima untuk menjadikan kita pedenya meningkat. Ya, tadi yang keempat adalah ketika kita mengenali diri kita sendiri dengan baik. Yang kelima, mengedepankan positive thinking dan action. Ternyata kami udah nyinggung tadi tentang lapar itu. Jadi pertama positive thinking, yang kedua ada aksi. Bahasanya ada orang yang ingin kaya namun nggak kaya-kaya. Ya kalau hanya ingin saja ya nggak jelas nggak kaya-kaya. Tapi kalau ada positive thinking, ada aksi, bisa jadi akan menjadi kenyataan apa yang dicita-citakan itu. Nah, ilustrasi tadi sangat mudah sekali. Kalau kita lapar kemudian kita ada keinginan untuk kenyang, kemudian ada aksi kita membeli sesuatu keluar. Setelah kita membeli kita makan, nah disitulah kita laparnya hilang. Artinya sukses itu. Bahwa kesuksesan sejatinya ketika kita ini memiliki keinginan plus aksi. Nah di sana ada positive thinking. Kenapa harus positive thinking? Orang-orang yang positive thinkingnya tinggi atau mengedepankan positive thinking itu orang-orang yang kecerdasannya luar biasa. Bukan hanya kecerdasan, satu kecerdasan saja, tapi banyak kecerdasannya. Maka dari itu kita mengarahkan seluruh organ kita, seluruh organ tubuh kita, supaya bergerak yang positif. Kemudian mengarahkan cara berpikir kita yang positif. Sekalipun kita ini dalam keadaan terdesak oleh sesuatu, namun kalau yang dipikirkan positif, maka bisa mengambil hikmah dari sesuatu itu. Namun kalau pikiran kita negatif, bisa jadi kita ini malah uring-uringan, malah menyalahkan gitu. Malah bilang sial gitu ya. Mohon maaf, waduh lu gak enak banget ini kan, sial melulu, malah seperti itu. Mestinya enggak, kalau kita positive thinking, ada hikmah di balik itu. Ada pembelajaran yang sangat baik, yang tentu akan memberikan titik balik di mana kita akan berhasil setelah ini. Itu hebatnya orang yang berpositive thinking. Nah kemudian tadi setelah positive thinking ada aksi nyata. Ya kalau kita ingin pintar ya tentu aksinya belajar. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik ya tentunya berusaha menjadi
baik, berbuat yang baik, mengarahkan tangan kita ke dalam hal yang baik, mata kita melihatnya ke hal yang baik, mulut kita berbicaranya juga hal yang baik. Terus seperti itu. Jadi memang harus ada aksi. Jadi hanya orang yang tidak waras saja yang mengharapkan sesuatu, katakanlah sesuatu yang besar namun tanpa upaya maksimal. Enggak waras itu. Jadi ingin A, ingin B, ingin C, tapi enggak ada usahanya. Jadi kata motivasi, kata hikmah mengatakan itu orang enggak waras gitu. Ya kalau kita menginginkan hasil yang besar, ya usahanya pun harus besar. Jadi proses itu nanti tidak mengkhianati hasil. Oleh karena itu kita mesti paham yang seperti itu. Jadi janganlah kita kemudian menjadi orang yang hanya duduk saja lalu berharap menjadi orang luar biasa. Ini kan jadi ya kelihatan lah, kayaknya nggak mungkin banget kan begitu. Oleh karena itu mitra, mari kita mencoba mindset kita dengan positive thinking. Yang kita kedepankan positif, positif, dan positif. Tidak ada lagi negatifnya. Siapapun yang kita temui, sekalipun itu jahat terhadap kita, kita tetap positif. Karena apa? Hikmah mengatakan, perbuatan tidak baik, perbuatan jahat dibalas dengan kebaikan, maka itu adalah kemuliaan. Jadi mestinya seperti itu. Kita ingin menjadi orang yang mulia, ya sekalipun mereka berbuat jahat terhadap kita, maka kita akan balas kebaikan. Jadi inilah akhirnya apa endingnya? Ya mulia. Dan orang-orang yang mulia ini sebenarnya orang-orang yang kecerdasannya sangat tinggi, yang mampu menggunakan potensi dasar yang dimilikinya. Ini yang kelima. Jadi mengedepankan positive thinking dan action. Nah, kita lihat lagi yang keenam. Kita ada 9 9M yang menjadikan kita orang yang percaya dirinya tinggi atau meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang keenam adalah murah hati. Nah, ini yang terkadang kita ini pelit sekali. Mestinya kita murah hati. Artinya kita ini legowo terhadap apapun. Kita ini ikhlas terhadap apapun. Kita ini ringan tangan. Kita ini justru suka kalau kita menolong gitu. Dan kalau hari ini kita belum menolong, kita belum berbuat baik kepada yang lain, mestinya kita menangis. Mestinya kita bersedih. Nah, orang yang murah hati seperti itu. Tidak akan pernah yang namanya mengatakan sesuatu yang negatif. Tidak akan pernah yang namanya berpikir negatif. Tidak akan pelit. Dan dia akan betul-betul akan ikhlas berbuat. Dan bahkan tadi merindukan untuk berbuat baik. Jadi orang yang murah hati kan. Jadi jangan sebaliknya. Orang murah hati ini pasti akan banyak teman. Karena sungguh bahwa kita paham yang akan dikenang oleh masyarakat luas adalah perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya. Jadi bukan hal lainnya. Bukan titelnya yang sederet, bukan. Tapi perbuatan baiknya. Toh kita juga paham setelah kita meninggal itu dipanggilnya almarhum. Tidak dipanggil nama lagi kan itu. Tapi ketika kita berbuat baik, maka jadi kenangan tersendiri. Dan itulah sejatinya yang nanti akan menggambarkan bagaimana kita selama hidup kita. Nah, kalau kita menjadi orang murah hati, ini orang yang paling beruntung. Jadi monggo, mari kita mulai menjadi orang yang murah hati saja. Menjadi orang yang terus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan kalau saya katakan tadi, menangis kalau saya belum berbuat baik kepada siapapun. Karena berbuat baik, memberi sesuatu, memberi ilmu, memberi sedekah dengan materi, dan lain-lain, itu betul-betul akan membahagiakan diri kita sendiri. Jadi sejatinya kalau kita ngasih makanan kepada orang yang lapar kemudian dimakan itu, ya kita kenyang duluan sebenarnya. Dan membekas gitu. Nah, inilah hebatnya ketika kita menjadi orang yang murah hati. Yuk, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, namun kita menjadi orang yang murah hati. Saat ini saat yang tepat. Saat yang tepat untuk kita untuk berbuat kebaikan, kemaslahatan orang banyak. Dan yakin mitra Anda mampu. Yakin sahabat yang dari Departemen Sosial, Anda pun mampu.
Jadi nggak ada yang tidak mampu. Yakin sahabat semua yang ada dimanapun, katakan bahwa Anda adalah mampu untuk memiliki menjadi orang yang murah hati. Kita lihat lagi yang ketujuh. Yang ketujuh apa? M yang ketujuh? Mengelola emosi dengan baik. Jadi pernah kemarin saya sharekan juga. Sebenarnya siapa sih orang yang paling bahagia? Jadi bahasa para pebijak mengatakan menjadi RT itu, menjadi pemerintah atau menjadi siapapun, menjadi pemimpin ternyata tidak bahagia. Menjadi pengkhutbah juga tidak bahagia. Mungkin ustadz, kiai, guru ternyata juga nggak bahagia. Menjadi orang kaya nggak bahagia. Menjadi orang miskin nggak bahagia. Lalu pertanyaan siapa yang paling bahagia? Ternyata hanya orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Akan bahagia sekali siapapun dia. Tanpa batas apapun. Ketika kita semua bisa mengelola emosi dengan baik, maka termasuk orang yang paling bahagia. Nah ini pentingnya kita menjadi orang yang bisa mengelola emosi kita. Mengelola hawa nafsu kita. Ya, kalau tadi sudah dikatakan bahwa kita harus berpikir positif dan beraksi, nah, mestinya hubungannya ke sini. Berpikirnya selalu positif. Maka kita akan mampu mengelola emosi dengan baik. Dan satu hal yang harus kita pelajari, bahwa segalanya dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita positif tadi, nanti akan terjadi emosi yang positif. Kata-kata kita pun akan positif. Kalau kata-kata kita positif nih, maka aksi kita juga positif. Ya, kata-katanya positif, pasti aksinya positif. Kalau aksi kita positif, kebiasaan kita jadi positif. Kan luar biasa. Ini mengelola emosi. Orang yang mampu terus mengelola positif thinkingnya, maka bisa mengelola emosi dengan baik. Ya tentu yang hari ini kita leading adalah emosi negatifnya. Kita perlu memang emosi positif. Jadi kita bisa mengelola emosi negatif menjadi emosi positif. Dan tadi saya katakan kalau kita berpikirnya positif, maka kata-kata kita positif. Kalau kita memiliki kata-kata positif, aksi kita positif. Kalau kita beraksi positif terus-menerus, maka menjadi kebiasaan positif. Dan hebatnya lagi, kalau kebiasaan kita positif, ya karakternya ya positif. Dan kalau karakternya positif, maka masuk ke peradaban yang positif pula. Endingnya bahagia sekali. Karena positif semua kan. Berbeda dengan orang negatif yang ada ya kelihatan lah. Mukanya aja masam. Kelihatannya gak enak lah. Kayak kelihatan sadis gitu. Tapi justru itu sebenarnya ketika kita melihat orang seperti itu, maka iya ternyata tidak bahagia. Tapi kalau melihat orang yang selalu smile, selalu senyum, selalu mampu mengelola emosi positifnya, emosi negatifnya, maka terjadi sangat bagus. Ini baru yang ketujuh. Kita ada dua lagi. Yang ke-8 nanti kita akan lihat bahwa ternyata menjadi orang yang pedenya lebih dan lebih. Yang ke-7 adalah mampu mengelola emosi dengan baik. Yang ke-8, kita lihat mitra setelah yang ke-7. Yang ke-8, apa M yang ke-8? Meningkatkan kompetensi. Betul sekali. Tadi saya katakan, kalau kita diundang menjadi narasumber, kalau potensi kita bagus, kompetensi kita bagus, kemudian kita banyak menggali, mengkaji, ikut belajar sana sini, kita siap, maka yang terjadi adalah tidak ada nervous lagi. Yang terjadi adalah tidak ada kurang percaya diri lagi. Yang terjadi betul-betul kita siap. Nah, salah satu meningkatkan percaya diri kita adalah ketika kita meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan belajar kita, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan cara kita berpikir, cara kita bergerak, cara kita menerangkan.
cara apa saja. Maka di sana menghalau yang namanya PD rendah. Yang ada adalah PD yang cukup atau PD yang tinggi. Jadi orang bilang, aduh saya nggak punya apa, PD saya ini rendah banget. Percaya dirinya kok hilang, atau ngeblank gitu. Itu gara-gara apa? Kita di sini kurang meningkatkan kompetensinya, kurang meningkatkan skillnya. Ya. Kalau kita skillnya cukup, kemudian kita terus belajar untuk menambah wawasan, menambah ilmunya, menambah segala-galanya, maka ya nggak mungkin lah kita ini kemudian menjadi orang yang percaya dirinya rendah. Yang ada pasti percaya dirinya tinggi. Itu bisa dibuktikan, dan ini sebuah terapi yang bisa dilakukan, terapi yang mestinya ya kita praktekkan, sehingga kita akan paham betul kalau kita ini ternyata harus meningkatkan percaya dirinya. Ya. Dan untuk menjadi sukses besar adalah orang-orang yang betul membangun percaya dirinya sangat tinggi sekali. Nah, meningkatkan kompetensi itu adalah salah satu hal penting ketika kita ingin meningkatkan PD kita atau percaya diri kita. Nah, kita lihat yang ke-9. Nah, yang ke-9 adalah memberi atensi pada pemecahan masalah. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan masalah itu ketika kita berprasangka baik dengan masalah, ketika kita berteman dengan masalah, ketika kita mau masuk ke dalam masalah, sesungguhnya akan menjadikan kita orang yang hebat, orang yang luar biasa. Nah, di situ memberi atensi pada pemecahan masalah. Jadi kalau kita punya masalah, ini kata orang bijak, jangan lihat masalahnya, tapi cari solusinya. Dan hebatnya, satu masalah itu solusinya banyak sekali. Banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi satu masalah solusinya 1000. Maka semestinya ya tidak ada hal yang memberatkan kita. Bahkan pebijak mengatakan, kalau kita punya masalah besar, kecilkan. Kalau punya masalah kecil ya buang saja. Ya. Nyaris tak ada masalah. Nah, terhebatnya lagi, ini yang mengatakan pebijak, masalah bukanlah masalah kalau kita melihat masalah itu sendiri bukan masalah. Wow, ini luar biasa. Masalah yang kita hadapi bukan masalah kalau kita melihat masalah itu adalah bukan masalah. Ya tentunya bukan masalah. Jadi kalau kita punya masalah lalu kita pandang, itu bukan masalah. Ya jadi bukan masalah. Permasalahannya adalah ketika masalah kecil saja kita lihat masalahnya bukan solusinya, maka yang menjadi besar. Dan biasanya kalau masalah kecil menjadi besar adalah cara berpikir yang negatif, bukan cara berpikir yang positif. Nah, itu kita harus betul-betul menjadi orang yang memang merubah cara berpikirnya. Bahkan mitra, kami sarankan googling coba fungsi otak kanan, otak kiri, otak tengah. Itu harus kita pahami karena memang seperti itu. Ketika kita paham, kemudian kita menggunakannya bersama-sama, menggabungkannya, dan kemudian kita tahu persis bahwa saya ke depan harus begini dengan menggunakan otak kiri saya, otak kanan saya, otak tengah saya, maka yang terjadi adalah luar biasa. Ya, ini saya bertanya, apakah mitra sudah paham fungsi otak kiri, fungsi otak kanan, fungsi otak tengah atau otak bawah sadar? Nah, kalau belum, yuk kita coba mempelajarinya agar kita tidak keliru dalam berpikir, agar kita ini menjadi orang yang katakanlah kemanfaatannya tadi lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan saat ini. Yang kita carikan kemanfaatannya, agar insya Allah nanti ketika kita meninggalkan dunia ini ya banyak hadiahnya untuk kita, dikenang kebaikannya untuk kita, dan didoakan paling tidak agar mendapatkan keringanan hukuman akhirat. Luar biasa ya. Amin. Allahumma amin. Benar seperti itu. Jadi semakin banyak kita punya teman itu semakin bagus, karena sungguh bahwa hikmah mengatakan kalau kehilangan jabatan kecil, kehilangan harta kecil, kehilangan teman walaupun satu sangat banyak. Ini ingat-ingat, kehilangan teman satu ternyata kehilangan banyak. Contohnya, saya berkelahi dengan teman saya ini, satu ini, atau tidak sependapat dengan teman saya ini satu.
teman saya punya 10 teman. Teman saya punya 10 teman. Teman yang 10 dibilangin sama teman saya, udah jangan bergaul sama dia. Jangan bergaul sama dia terus. Maka yang 10 orang temannya dia itu akan mengatakan, saya nggak mau bergaul dengan kamu. Ini kan sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Jadi akhirnya apa? Si A ini atau saya nggak punya teman. Dan kalau tidak punya teman, artinya ya bisnis apapun akan masalah. Usaha apapun akan masalah kan itu. Maka dari itu terus cari teman dan jadikan teman ini ya teman partner yang sama-sama saling menguntungkan. Jangan tidak win-win solution, tapi bisa jadi mungkin lose-win atau bisa jadi win-lose gitu ya. Mungkin kebanyakan win-lose. Yang penting gua dapat lah, lu mah terserah gitu. Ini win-lose namanya. Kalau lose-win ya sama. Ya, saya ngalah terus. Jadi yang menang mereka. Tapi kalau mungkin tujuannya baik dan masih bisa ditangani, ya mungkin ada baiknya. Namun kalau itu sudah besar dan nggak bisa ditangani, ya jangan seperti itu. Tetap pada proporsional. Nah ini kenapa kemudian timbul istilah win-win solution. Jadi solusi atas masalah yang akan diselesaikan dengan baik terhadap pemiliknya. Nah ini jadi tidak sendirian gitu ya terhadap pemiliknya. Kemudian disitulah nanti ada deal-deal tertentu untuk mengatakan bahwa ke depan mungkin si A atau si B tidak lagi punya hak atas tanah yang sekarang sedang diduduki oleh si C. Ini tuh. Jadi jelas semuanya itu. Jelas semuanya agar kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah lari dari masalah. Namun sebaliknya kita akan terus jalan sesuai dengan apa yang insya Allah tentukan. Kemudian kita tidak lari dengan masalah, justru kita akan ikut terjun ke dalamnya supaya kita menjadi orang yang paham dan pintar serta kemanfaatannya lebih. Nah ini yang penting sebenarnya. Atau yang lain kita belajar dari masalah tersebut. Nah inilah yang ke-9, memberi atensi pada pemecahan masalah, bukan yang lain. Jadi kalau kita punya masalah, yang dilihat adalah atensinya adalah solusinya. Jadi bukan masalahnya. Dan tadi saya katakan kalau kita punya masalah besar kecil kan, punya masalah kecil buang saja. Nyaris tak ada masalah. Atau saya mengatakan bahwa masalah bukanlah masalah kalau kita memandang masalah itu bukan masalah. Maka nol masalahnya. Yang ada happy dan bahagia. Lalu syukron kasiron gitu. Lalu bersyukur yang banyak. Begitu Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dari Dinas Sosial, juga sahabat-sahabat Mitra JIC yang saat ini bergabung dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat juga. Juga tak lupa salam kami dari studio, teman-teman kami di studio yang juga sangat luar biasa, yang terus mendukung program ini sehingga siaran ini menjadi siaran yang insya Allah berkualitas dan sebagai peninggalan jejak IT gitu. Jadi saat ini ada peninggalan jejak IT atau teknologi canggih ini berupa video-video yang mitra bisa lihat atau upload atau mungkin nanti download ya di FB Islamic atau FB Sambadar, ada di sana atau media yang lain. Jadi kita ini atau di TV streaming atau mungkin di streaming Radio Islamic Center, semuanya sudah tersedia. Harapan kami adalah ketika kami tidak menjadi orang yang ketinggalan, namun terus menjadi orang yang terisi dan maju. Sehingga menapaki hari-harinya itu tidak penuh rasa bosan namun rasa bahagia. Dan sejatinya itulah kita. Harusnya kita ini bahagia tiap hari. Toh teman-teman kita banyak yang di rumah sakit. Kita dengar lagi teman kita sudah meninggal. Kita masih sehat walafiat, masih bisa senyum, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan, masih bisa minum. Wow, luar biasa. Makanya syukron kasiron, bersyukur yang banyak ya. Ya ini seperti itu. Saya kira begitu. Untuk Mas Bobi terima kasih, Pak Ade terima kasih, mitra dan juga sahabat terima kasih. Insya Allah kita ketemu pekan depan pada hari, jam dan channel yang sama. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.